sebenarnya sama komunikasi tapi berisi teori komunikasi yang kita relevan banget nih di kehidupan sehari-hari. Halo, aku Ratu. Ya, kita berdua soal komunikasi yang lagi suka banget bahas gimana teori itu sebenarnya kejadian juga di keseharian. Tidak hubungan teman kayak kita nih. Makanya di pertemuan ini kita mau cuma ngebahas teori aja, tapi juga ngasih contoh nyata biar makin mundur. Betul, tapi kita hari ini sebenarnya kita bakal membahas dua teori yang erat hubungannya sama komunikasi, yaitu pressure dan self-exposure. Yuk masuk ke pembahasan. Jadi social interaction theory ini dikembangkan sama Albert dan Taylor. Teori ini jelasin gimana hubungan seseorang ini bisa makin dalam sih. Kayak kita tuh lagi ngepas bawang dari luar ke dalam. Nah, betul banget nih kalau ya. Awalnya kita bahas yang ringan-ringan dulu nih, kayak makanan favorit, film favorit, atau musik favorit. Tapi kalau udah percaya, kita bakal mulai masuk ke hal-hal yang lebih pribadi, kayak nilai hidup, pandangan politik, dan bahkan coba masa lalu. Nah, ini Kak ngalamin sendiri kayak awalnya tuh cuma temenan di organisasi. Obrolannya tuh kayak seputar tugas, tapi kan seiring naik tuh kita mulai cerita soal kayak keluarga, masa kecil, bahkan memang pernah dialamin aku kayak gitu. Itu nggak terjadi instan loh kayaknya. Butuh waktu dan merasa aman. Ya. Itulah proses penyebaran yang maksud teori ini. Betul. Self-disclosure sendiri adalah tindakan mengungkapkan informasi pribadi ke orang lain. Ini penting banget nih dalam membangun hubungan yang dalam dan tulus. Contohnya kayak kamu cerita nih soal yang bikin kamu overthinking atau bahkan pengalaman sedih kamu. Nah, itu tuh udah bentuk dari self-disclosure sendiri. Tapi ingat, gak semua hal tuh harus dibilang ke semua orang ya. Kayak kita tuh oversharing. Betul banget. Disclosure yang sehat itu dilakukan di waktu yang pas sama orang yang kita rasa aman dan percaya. Betul, dan jangan lupa self-disclosure itu idealnya dua arah. Kalau kamu cuma yang kamu yang terus buka diri, tapi dia nggak pernah cerita balik, ya hubungan itu nggak seimbang. Ya, aku nih ingat banget nih Kak, ada temen yang awalnya kita nih cuma temenan karena sekelas nih, tapi dia tuh pernah cerita soal masa keluarganya. Dan aku nih akhirnya terbuka gitu loh. Sekarang kita jadi sahabat. Nah, itu contoh pas banget buat dua teori ini. Kamu tuh merasa kayak dihargai, kamu juga percaya, dan hubungan itu tuh makin dalam. Iya, bener banget. Tapi ya kalau orang terlalu cepat cerita hal pribadi ke orang yang belum dikenal, itu juga bisa bikin lawan bicara yang gak nyaman guys. Makanya penting banget buat sama situasi dan batasan dalam komunikasi antar pribadi gitu ya. Jadi social interaction dan self-disclosure itu kayak dua sisi mata uang itu ya, dalam kayak membangun hubungan yang kuat dan sehat. Nah, komunikasi jujur itu saling percaya dan tahu waktu buat buka diri itu kayak jadi kunci utama dalam pertemanan yang kayak gitu. Bener banget ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi refleksi buat kalian yang lagi dekat sama teman baru atau juga yang lagi jaga relasi yang lama. Betul, jangan lupa follow obrolan komunikasi dan betul. Lah. Gak mau ada episode. Bye.